Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kebaikannya tidak pernah berhenti di kemarin, tapi berlanjut hari ini dan akan terus berlangsung esok dan seterusnya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang patut dan layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan dan karena Tuhan punya maksud yang baik buat kami. Sebab rencana-Mu atas kami adalah rencana yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami untuk mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang baik harus menyadari akan keterbatasan umurnya dan keterbatasan fisiknya. Seorang pemimpin yang baik perlu untuk memberikan kesempatan kepada generasi yang baru. Dan seorang pemimpin yang baik perlu untuk selalu bergantung dan berserah kepada kehendak Tuhan. Dalam Ulangan 31 ayat 2 ini, Musa berkata, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa menyadari bahwa peran kepemimpinannya tidak akan berlangsung lama. Waktunya sudah dekat untuk dia kembali kepada Tuhan. Umurnya sudah sangat tua, 120 tahun, dan itulah yang menjadi batas dari kehidupannya di bumi. Musa menyadari di sini, saudara, bahwa kepemimpinannya bukan untuk berlangsung selamanya. Ada akhir, ada batas dari tugas yang diberikan Tuhan. Dan Musa menyatakan di sini bahwa Tuhan tidak mengizinkannya untuk menyeberangi sungai Yordan. Artinya tidak akan memberikannya kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua dan generasi bangsa Israel yang ada, yang akan dipimpin oleh Yosua. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun ia tidak ada, meskipun Musa sudah tidak lagi memimpin mereka, tapi Tuhan akan memimpin dan menyertai mereka. Atas penentuan Tuhan, Musa memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua sebagai pemimpin yang baru. Dan Musa mengingatkan Yosua bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati dan Tuhan akan menyertainya dengan kuat kuasa. Di masa-masa terakhir Musa ini, Musa kembali mengingatkan seluruh umat Tuhan untuk kuat dan berani, serta taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan memberikan mereka kemenangan dan pertolongan, sehingga mereka mengalami janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Kepemimpinan kita, pekerjaan kita, kekuatan kita ada batasnya. Tapi ada satu hal yang kita perlu pahami, bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Hadirat Tuhan tidak terbatas. Kepemimpinan Tuhan dan hadirat Tuhan tidak berakhir. Firman Tuhan kekal bagi kita. Kita semua perlu sadar diri dan tidak memaksa. Seringkali kita yang sudah usur, sudah tua, tidak sadar-sadar akan keterbatasan fisik kita. Tidak sadar akan kemampuan diri kita. Kita memaksakan kehendak kepada Tuhan dan melawan kehendak Tuhan atas kita. Kalau kita memposisikan diri kita
di posisinya Musa, kita perlu mengingat bahwa umur berjalan terus dan segala sesuatu ada akhir di bumi ini. Kita semua akan kembali kepada Tuhan. Karena itu belajar menghitung hari agar kita memiliki hati yang bijaksana. Belajar untuk berserah pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kita harus kita terima dan kerjakan. Belajar juga untuk percaya, tidak khawatir bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang yang ada di bawah kita, keluarga kita, generasi yang ada di bawah kita akan selalu terpelihara dan terjamin oleh kuasa dan janji Tuhan. Kepemimpinan manusia berganti, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, melainkan selalu menyertai. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih mengerti kehendak-Nya dan hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang menolong kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, yang terus menuntun kami berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari semua ada batasnya. Umur, kepemimpinan, tugas jabatan kami di dunia ini ada waktunya. Dan karena itu semua kami perlu menyadari dan menyikapinya dengan hati yang bijaksana. Kami sadari bahwa Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas pekerjaan, tugas, jabatan, pelayanan kami. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan di bumi ini, suatu saat akan berakhir dan kami akan kembali kepada Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, ajar kami untuk berserah dan mempercayakan semua kepadamu. Kasih-Mu tidak terbatas, hadirat-Mu selalu ada, penyertaan-Mu selalu sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat firman-Mu yang senantiasa menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Dan hidup kami menjadi berkat serta kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit, ataupun terbaring di rumah. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan berikan. Bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, kami bersyukur untuk pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!